kelompok 1. Ini Jahriana. Oh ya, present apa dulu? Screenshot dulu PJ-nya. Aktifkan kameranya. Baik, Bu. Slide 1, 1, 2, 3. Untuk slide 2, 1, 2, 3. Slide 3. 1, 2, 3. Sudah, Bu? Oke. Sekarang kita mulai acak nomor kelompok 1 dulu. Sekarang kita masukkan dulu namanya. Gimana cara ngeditnya? Oke. Jahriana ya namanya. Jahriana. Alisa. Terus Cindy. Dan Elizabeth. Ya, kelompok A. Siap-siap dulu kelompok A, kelompok 1 kelas A. Yang bertugas menjelaskan adalah Elizabeth. Untuk Elizabeth silakan bisa nggak jadikan Elizabethnya untuk bisa share screen PJ-nya. Ya, sudah, Ibu. Sudah, nah silakan. Mohon maaf Bu, sebelumnya saya off cam dikarenakan sakit. Boleh minta Iya. teman-teman yang screen. Mohon maaf Bu, ini saya jelaskan 3 resepnya ya Bu semuanya. Langsung aja ke resepnya, gimana cara ngitungnya dan berapa buah resep yang diambil. Cara ngitung dosis maksimum kalau ada. Baik Bu. Perkenalkan, saya Elizabeth Rafflesian, NIM F1F1202. Dari kelompok 1 dengan nama kelompok Zahriana Putri, Nimas Alia Syahrani, Cindy Melissa, dan Poca Ambaven. Saya akan menjelaskan resep yang pertama untuk yang aminopilin dan pada resep aminopilin tertulis 1.500 ml. Untuk yang pertama, kita cek dulu kadar dosis maksimum masing-masing Farmakope Indonesia. Saya mengambilnya dari Farmakope Indonesia yang 3. Untuk yang dosis maksimum 1 kali pakai 500 mg, dosis maksimum 1 hari pakai 1.500 mg. Kita hitung dosis maksimum untuk anak sesuai dengan resepnya. Dosis 1 kali pakainya 8/20. 100 mg sama dengan 2 mg. Untuk hasil hitungannya, anak sesuai dengan resep. Kemudian yang dosis 1 hari 8/20 dikali 1.500 mg.
Setelah itu kita mencari hasil hitungan yang didapat ada pada resep. Resep aminofilin banyak 1.500 mg. Pada hasil hitungan 1.500 mg lebih besar dosis maksimum untuk anak sesuai dengan resep dosis. Untuk 1 hari pakai, dikarenakan sehari 3 kali penggunaannya, maka 3 dikali 1.500 mg, 1.500 mg akan lebih besar daripada pada anak, maka dinyatakan overdosis. Karena dinyatakan overdosis, pada labor dihitung pada 1 hari pakai mg, hasil hitungannya 200 mg dikali 100% sama dengan 750%. Dan pada 1 hari pakainya 4.500 terus dikali 100% sama dengan 100%. Untuk CTM, tulis pada resep 75 mg. Yang pertama, kita cari kadar dosis maksimum masing-masing obat dengan melihat di farmakope. Untuk yang CTM, 1 hari dosis maksimumnya 8 mg, terus maksimum 1 hari pakainya 40 mg. Kemudian kita menghitung sesuai dengan resep. 1 kali pakai dengan 8/20 dikali 8 mg didapatkan 3,2 dosis maksimum untuk 1 hari pakai pada anak. 8 dikali 40 16. Kemudian kita bandingkan hitungan dengan yang ada pada 1 kali pakainya lebih besar dari hasil hitungan yang dapat, yaitu mg, maka dinyatakan overdosis. Dan 1 hari pakai 3 dikali 75 dengan 225, dan hasil hitungan yang didapat 16 mg, maka dinyatakan daripada hasil hitungan yang ada pada resep, maka dinyatakan overdosis. Karena dinyatakan overdosis, laboratorium kita menghitung presentasinya. Hanya 75 mg dikali 100% sama dengan 43,75 pada 1 hari pakai 225/16 dan sama dengan 06,25. Untuk yang resep kedua, mencari aminofilin 0,2 gram. Tunggu dulu. Tadi itu resepnya berapa tadi? Ibu enggak perlu banyak, resepnya cuma 1 aja. Tadi itu gimana? Coba lihat soalnya. Oh ya, oke. Nah, terus 1 aja, jelasin resep 1 aja, enggak usah 2. Jadi berapa sebenarnya yang mau dibuat nih? Itu ingat ya, jangan menganggap itu 1.500 mg. Apa sudah dijelaskan belum ya istilah-istilah dalam resep sama Bu Uci? Udah Bu, yang Apa ya, Bu. istilahnya? Yang MF itu. Ya, Miss Cepak itu kan ada kata apa yang menyatakan kalau 1.500 itu sebenarnya dosis 1.500 itu kah yang dibikin atau 1.500-nya dibagi 15? Sebenarnya 1.500. Nah, itu kenapa ngitungnya 1.500? Kalau 1.500 otomatis lah berlebih, sangat overdosis. Dan kamu tidak nyantumin solusi. Resep 2 tidak usah, resep 1 aja. Bu. Nah, tadi kan ngitungnya langsung ke 1.500, tapi tidak memahami resepnya. Resepnya itu gimana? Karena resepnya itu mengartikan beda. Ya Bu, saya kemarin
Ibu, jadi langsung saya masukin aja 1.500-nya. Salah lah ngitungnya jadinya. Udah pernah dijelaskan tentang resep enggak sih sama Ibu Uce? Udah lah, Dak. Nah, resep itu kan ada, kalau seandainya dia ada, mana ya, bentar ya, Ibu buka dulu ya. Jadi itu tadi itu masih kurang. Ya, masih kurang. Nanti kurangnya apa kita bahas lagi di akhir. Ntar kita buka dulu resepnya ya. Resep 2 enggak usah dibahas. Mm-mm. Tunggu dulu, Ibu cari dulu nih materi resepnya mana ya. Dulu Ibu yang ngajarnya, sekarang balik ke Bu Uce sama yang di pengantar farmasi ya. Pengantar ilmu farmasi itu, di sana ada tuh tentang resep. Nggak mungkin dosennya nggak jelasin. Bentar. Mana ya videonya, ntar dulu. Untuk kelompok 2 ya. Kita lanjut ke ini aja dulu ya. Nanti penjelasan yang resepnya dilanjut nanti aja. Karena nanti kan kasihan yang kelompok 1 udah tampil, udah disalahin, mana tahu yang kelompok lain kayak gitu juga kerjaannya. Oke, silakan Nur Hasanah. Share screen kan Nur Hasanah, kelompok 2. Ibu izin menjawab, Bu. Mm-mm. Kami cara nyarinya sama kayak kelompok 1, Bu. Jadi tetap share screen ya, Bu? Iya, share screen. Ya, baik, Bu. Oke, dapat obatnya apa nih? Yang mana? Coba lihat obatnya, dosisnya ada berapa? Resepnya ada berapa? Ada 2. Ada 3, Bu. 3. Coba yang ini 1. Terus? Ini kedua, Bu. Terus? Yang ketiga? Ini yang ketiga, Bu. Oh, yang pertama aja jelasin. Baik, Bu. Oke, silakan mulai.
Assalamualaikum, perkenalkan saya Nur Hasanah, NIM F1 F1 20003. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menjelaskan resep yang pertama. Next, kode NaCl. Dosis maksimum kode NaCl pada farmakope 1 kali pakai 60 mg, 1 hari pakai 300 mg. Kemudian kita cari dosis maksimum pada anak. Dikarenakan anaknya berumur 10 tahun, maka kita memakai rumus Dilling, yaitu N/20 dikali dosis maksimum dewasa. 10/20 dikali 60 sama dengan 30 mg. Untuk 1 hari pakai, yaitu umur dibagi 20 dikali dosis maksimum. 10/20 dikali 300 mg sama dengan 150 mg. Bandingkan dengan resep. Pada resep yaitu 22 mg, yaitu lebih kecil dari dosis maksimum kita cari, 30 mg. Jadi obat tersebut tidak overdosis. Untuk yang 1 hari kali pakai, pada resep yaitu 3 kali sehari, jadi 22 mg dikali 3 sama dengan 66 mg. 66 mg lebih kecil dari 100 mg dosis maksimum 1 hari pada yang kita cari. Jadi obat tersebut tidak overdosis. Selanjutnya, untuk untuk persentasenya pada 1 kali pakai, yaitu 22/30 dikali 100%, 73,3%. Jadi obat tersebut tidak overdosis. Untuk 1 hari pakai, 66 dibagi 150 dikali 100%, 44%. Jadi obat tersebut tidak overdosis. Untuk GG tidak ada dosis maksimum pada farmakope 3, jadi kami mencari jumlahnya. Untuk rumusnya, dosis resep dikali jumlah yang diminta, persediaan pada apotek. Jadi untuk 1 hari kali pakai, dosis pada resep itu 100 mg dikali jumlah yang diminta yaitu 9 bungkus dikali 9 dibagi sediaan pada apotek, GG itu 100 mg. Jadi hasilnya 9 tablet. Sekian yang dapat saya jelaskan, Ibu. Oke. Masih ada kurangnya masih 11-12 sama yang tadi, cuma dia diuntungkan dengan adanya ada suatu lambang yang di resepnya sehingga perhitungan dosis persentasenya tepat. Nah, hitungan GG-nya oke lah masuk, tapi ada satu yang tidak dihitung, tapi nanti Ibu jelaskan. Oke ya, cukup lumayan penjelasannya. Lanjut kelompok 3 ya, taruh dulu Ibu input dulu nilainya. Nah, kelompok 3 namanya Oke, kalau turun nada silakan mempresentasikan hasil diskusinya.
Oke, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fortuna Dasal Sabila Sofia dengan NIM F1F120019 dari kelompok 3. Satu resep aja ya. Oke, silakan. Baiklah, jadi resep yang kami pakai yakni Canmol 0,15 gram, kemudian Phenobarbital 0,01 gram, dan SL 0,2 gram. Ini resep nantinya campur dan dijadikan serbuk dengan jumlah 10 serbuk dan digunakan 3 kali sehari. Baiklah, untuk Canmol ini merupakan paracetamol. Nah, di paracetamol ini tidak memiliki dosis maksimum. Di buku farmakope, Canmol ini hanya memiliki dosis lazim. Maka dari itu kami langsung mencari perhitungan Phenobarbital. Baiklah, untuk DM 1 kali pakainya yaitu 300 mg dan DM 1 hari pakainya 600 mg. Untuk 1 kali pakai, kami menggunakan rumus di atas 8 tahun karena itu 25 mg. Untuk 1 hari pemakaian itu 15/20 dikali 600 mg sama dengan 450 mg. Kemudian dibandingkan dengan dosis yang dari resep dan dosis yang telah didapatkan. Untuk 1 kali pakai itu 10 mg lebih kecil daripada 225 mg, yang artinya itu tidak overdosis. Untuk 1 hari pakai itu 3 dikali 10 mg sama dengan 30 mg, yang lebih kecil juga daripada 450 mg, yang artinya resep tersebut juga tidak overdosis. Kemudian kita hitung lagi untuk persentasinya. Untuk yang 1 kali pakai itu 10/225 dikali 100% sama dengan 4,44%. Yang artinya ini juga tidak overdosis. Kemudian 1 hari pakai itu 30/445 dikali 100% sama dengan 6,66%. Ini juga overdosis. Kemudian dicari perhitungan jumlah obat yang akan diracik. Untuk Canmol sendiri digunakan rumus dosis resep dikali jumlah yang diminta persediaan obat. Dosis resep kita dapatkan dari resep tadi 150 mg dikali dengan 10 jumlah yang diminta didapatkan juga dari numero di resep tersebut per 500 mg sediaan obat yang ada di apotek sama dengan 3 tablet. Kemudian untuk Phenobarbital itu 10 mg dikali 10 sesuai jumlah yang diminta di resep per 30 mg sesuai sediaan yang ada di apotek sama dengan 3,33 tablet dibulatkan menjadi 3 tablet. Kemudian untuk Saccharum lactis itu 0,2 gram atau 200 mg yang diperlukan. Jadi untuk membuat 10 serbuk ini diperlukan 3 tablet Canmol, 3 tablet Phenobarbital, dan 200 mg Saccharum lactis. Sekian dan terima kasih. Oke, bagus penjelasannya. Next, kita lanjut ke kelompok yang berikutnya. Ini kelompok yang barusan ini benar nih penjelasannya. Yang itu yang Ibu mau ya. Oke, kelompok berikutnya yang 4. Oke, silakan Bima.
Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bima Arya Nugraha dengan NIM F1F1200067. Perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baiklah, sesuai dengan yang tertera di layar itu, kami menggunakan resep ini. Yang pertama itu resep Theophylline 100 mg, CTN 2 mg, campur dan buatlah terbagi sesuai takaran sebanyak 20 bungkus. Yang pertama itu kami mencek kadar dosis maksimum obat Theophylline di Pharmacope itu. Dosis maksimum untuk satu kali pakai itu 500 mg dan untuk satu hari itu 1000 mg. Yang kedua, hitung dosis maksimum anaknya menggunakan rumus Young karena anaknya itu 6 tahun. Dosis maksimum satu kali pakai itu N per N tambah 12 kali dosis maksimum 6 per 6 tambah 12 kali 500 mg. Itu didapat 166,6 mg atau sama dengan 0,166 gram. Yang kedua itu dosis maksimum untuk satu hari pakai 6 per 6 tambah 12 kali 1000 mg. Itu didapat 333,3 mg atau setara dengan 0,333 gram. Yang ketiga itu bandingkan hasil hitungan dengan resep. Di resep itu untuk satu kali pakainya 100 mg. Karena 100 mg itu kecil dari 166,6 mg yang didapat dari hitungan, berarti obatnya itu tidak overdosis. Untuk satu hari itu 300 mg karena dikali 3, berarti itu lebih kecil dari 333,3 mg dan tidak overdosis. Selanjutnya dihitung presentasinya. Yang pertama itu presentasi satu kali pakai itu 100 mg per 166,6 dikali 100% itu hasilnya 60,02%. Dan presentasi untuk satu hari pakai 300 per 333,3 kali 100% itu hasilnya 90%. Jadi hasil diskusi yang kami dapatkan resep ini itu tidak overdosis. Selanjutnya itu kami mencek kadar dosis obat dari CTM di Pharmacope itu dosis maksimum untuk satu kali pakainya 8 mg dan untuk satu hari itu 40 mg. Selanjutnya hitung dosis maksimum anak itu masih pakai rumus yang tadi 6 per 6 tambah 12 kali 8 mg itu dapat 2,66 mg. Dosis maksimum untuk satu hari pakainya itu 6 per 6 12 dikali 40 mg itu didapat 13,3 mg. Selanjutnya kita bandingkan hasil hitungan dengan resep. Untuk satu kali pakai itu 2 mg dan yang didapat dari hitungan itu 2,66, berarti karena 2 mg itu kecil dari 2,66, resepnya tidak overdosis juga. Untuk satu hari pakainya itu 6 mg, jadi dia juga kecil dari 13,3 yang didapat dari hitungan, berarti dia tidak overdosis. Selanjutnya dihitung persentase. Persentase satu kali pakai itu 2 per 2,66 dikali 100%, didapat persentasenya itu 75,18%, dan untuk satu harinya itu didapat 45,11%. Jadi CTM juga tidak overdosis. Sekian presentasi dari saya. Salah dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti yang ini kurang lebih hampir sama-sama kelompok 1 sama 2 ya. Oke, selanjutnya. Terus.
Oke, Junia, silakan mempresentasikan berikutnya. Izin absen Bu, karena lagi di tempat magang rame. Ya, enggak apa-apa. Ini terus. Ya, masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Junia Auliazana, perwakilan dari kelompok 5 yang beranggota Mary, Sini, Feza, dan Sartika. Di sini kami akan menjelaskan perhitungan dosis maksimal pada resep racikan obat. Pada resep pertama, pada resep kedua, anak umur 7 tahun terdapat obat kodein sebanyak 15 mg. Campurkan dan buatlah serbuk terbagi sesuai dosis sebanyak 10. Pakailah 3 kali sehari setelah makan. Yang pertama, menjelaskan kadar dosis maksimum kodein. Dosis maksimum kodein 1 kali pakai di dalam farmakope. Herbal 3 terdapat 60 mg. Dosis maksimum kodein 1 hari sama dengan 300 mg. Yang kedua, hitung dosis maksimum untuk anak. Di sini terdapat umur 7 tahun, jadi menggunakan rumus Young. Yang rumusnya N per N ditambah 12 dikali dosis maksimum dewasa 1 kali pakai. Sama dengan 7 per N ditambah 12 sama dengan 19 dikali 60 mg. Hasilnya 22,10 mg. Diubah menjadi gram 0,022 gram. Dosis maksimum 1 hari, N per N ditambah 12 dikali dosis maksimum dewasa 1 hari, sama dengan 7 N ditambah 12, 19 ditambah 3, dikali 300 mg. Hasilnya membandingkan antara hasil hitungan dengan yang ada di resep. Yang 1 kali pakai sama dengan 15 mg, kecil dari 22,10 mg, berarti bukan overdosis. Yang 1 hari 15 mg dikali 3 sama dengan 45 mg, dibandingkan dengan 45 mg kecil dari 110,52 mg, berarti bukan overdosis. Selanjutnya, perhitungan persentase. Untuk satu kali pakai 15 mg dibagi 22,10 mg dikali 100% sama dengan 67,87%. Bukan overdosis. Karena tidak lebih dari 100%. Yang 1 hari 45 mg per 110,52 mg dikali 100% sama dengan 40,71%, berarti bukan overdosis. Next, sekarang menghitung perhitungan jumlah obat kodein. Rumusnya, dosis sesuai resep dikali banyak obat yang diminta dibagi dosis yang tersedia. Kodein 15 mg dikali 10, dosis yang tersedia kami menggunakan yang ada di gambar sebanyak 20 mg, hasilnya sama dengan 7,5 tablet. Makasih. Oke.
Selanjutnya ya, bentar dulu lagi tulis nama. Sayang ya, obatnya cuma satu. Oke, lanjut. Yang terakhir. Oke, Cynthia, silakan. Yang share screen-nya Nabil, Bu. Ya, silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 untuk mempresentasikan yang telah kami cari. Di sini kami memiliki resep, yaitu yang pertama obat kofein 500 mg, lalu asetil salisilisi, yaitu 0,25 mg. Di sini kami memiliki, di sini disebutkan campur dan buatlah serbuk terbagi dan berikanlah takaran sebanyak 12 bungkus. Tandai 3 kali sehari 1 bungkus. Next. Yang pertama, di sini kami menentukan dosis maksimal obat, di mana 1 kali pakainya itu 500 mg. Yang untuk 1 hari pakai itu 1.500 mg. Lalu kami menghitung dosis maksimal sesuai resep. Untuk 1 kali pakai itu kami menggunakan rumus Dilling karena umurnya di atas 8 tahun. Lalu kami cari itu 10/20 dikali 500 mg didapat 250 mg. Untuk 1 harinya itu 10/20 dikali 1.500 mg, artinya 500 mg lebih kecil dari itu untuk 1 kali pakai 50/250 dikali 100%, hasilnya 20%, itu artinya juga tidak overdosis. Untuk 1 hari pakai itu 150/750 dikali 100%, hasilnya 20%, itu juga tidak overdosis. Next. Dosis pertama di sini mencari dosis obatnya untuk 1 kali. Ini resep 2 apa obat kedua? Obat kedua, Bu. Oh ya. Terus lanjut. Untuk obat keduanya itu dosis maksimalnya untuk 1 kali pakai itu 1.000 mg, untuk 1 hari pakainya 8.000 mg. Lalu dicari dosis maksimal sesuai resep. Untuk 1 kali itu 10/20 dikali 1.000 mg, didapatlah 500 mg. Untuk 1 hari itu 10/20 dikali 8.000 mg, hasilnya 4.000 mg. Untuk bandingkan antara hasil hitungan dengan yang ada di resep itu, untuk 1 kali 250 mg lebih kecil dari 500 mg. Lalu untuk 1 hari 250 dikali 3, yaitu hasilnya 750 mg lebih kecil dari 4.000 mg. Untuk persentasinya, dosis maksimal 1 kali, yaitu 250/500 dikali 100%, hasilnya 50%, itu artinya tidak overdosis. Yang untuk 1 hari, 750/4.000 dikali 100%, hasilnya 18,75
Itu juga tidak overdosis. Untuk perhitungan jumlah obat yang diminta, untuk kafein itu sediaan obatnya yang kami dapat itu 200 mg. Terus sediaan dosis resepnya itu 50 mg, jumlah yang diminta 12, sediaan obatnya 200, jadi 50 dikali 12 per 200 didapatlah 3 tablet. Untuk asidi asetilsalicilisi, sediaan obatnya 500 mg, yaitu 250 dikali 12 per 500 didapatlah hasil 6 tablet. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dari semua yang tampil tadi, kita bahas satu-satu dulu ya. Yang kelompok 1 itu kesalahannya fatal. Kenapa? Karena di resepnya itu tidak ada tanda atau istilah detalis dosis atau DTD. Nah, sehingga kalau seandainya tidak ada DTD, maka jumlah yang tertera itu harus dibagi dengan jumlah obat yang ingin kita buat. Nah, itu belum dijelaskan enggak sih sama dosen yang sebelumnya? Belum ya? Nah, itu harus diingat ya, nanti kalau seandainya dapat obat yang tidak ada DTD, jangan langsung dihitung persentasenya, karena Ibu lihat sebagian besar dari kelompok 1 sampai kelompok 6 itu paham tentang perhitungan persentase dosis, tapi masih ada beberapa yang belum memahami pengertian dari apa istilah-istilah yang ada pada resep. Nah, jadi pada resep itu, kalau seandainya di miscepaknya tidak ada lambang DTD, maka artinya adalah jumlah yang tertera pada obat itu harus kita bagi dengan jumlah yang ingin kita buat. Seperti tadi kan aminopilin ya, aminopilinnya 1.500 mg. Yang sedianya akan dibuat itu adalah kapsul 15 buah. Nah, berarti 1.500-nya kita bagi 15 dulu. Itulah dosisnya untuk 1 kali pakai. Tapi yang lainnya dari kelompok 2 sampai terakhir itu ketemunya DTD semua, sehingga mereka ngitungnya benar semua tuh di awal, ngitungnya langsung ke persentasi karena tidak ada DTD. Kalau tidak ada DTD, dosis yang tertera adalah dosis yang untuk 1 kali pemakaian. Jadi tanpa perlu kita apa istilahnya, kita hitung-hitung lagi. Kemudian untuk jumlah obat yang ingin dibuat, itu tadi Ibu lihat semuanya itu cuma ada 2 kelompok yang menampilkan. Coba tampilkan kelompok berapa tadi yang pakai, itu ada 2 kelompok tuh yang Ibu lihat tadi tuh. Kelompok 3, coba tampilkan PPT-nya, kelompok 3 sama kelompok 6. Kelompok 3 dulu lah. Kelompok 3, tampilkan PPT-nya. Oke, yang dijelasin tadi yang mana? Berapa jumlah yang mau diambil? Resep berapa tadi? Resep 1. Nah, ini. Ini kan Sanmol. Nah, ini kan dia, kenapa mereka nih Ibu kasih nilai paling tinggi nih sama dengan kelompok siapa tadi? Satu lagi yang terakhir, kelompok 6. Nanti kelompok 6 tampilkan lagi ya. Oke, ini jadi dia 150 mg, ini didapat dari ini 0,15 dikali 10 dikali jumlah yang tersedia di apotek. Nah, dapatlah berapa tabletnya, jumlah tabletnya. Terus ini juga. Nah, kenapa Ibu membutuhkan ini? Kenapa ketika mereka menambahkan ini nilainya jadi tinggi? Karena kita kan namanya baca resep. Ujung-ujungnya otomatis kita akan membuat suatu sediaan. Tidak mungkin kita cuma ngitung persen, oh tidak overdosis. Lah resepnya mau dikemanain gitu nah. Itu ya. Jadi hasil akhir tugas hari ini sebenarnya hitung dosis, mana yang ada punya dosis maksimum, mana yang tidak ada, tidak perlu dihitung dosis maksimumnya. Jadi hitung ini
berapa tablet sih yang mau kita buatkan menjadi serbuk atau akan menjadi serbuk terbaginya berapa. Itu ya pembahasannya. Nah, jadi ini oke, tutup aja lagi. Sekarang Ibu mau share, minta tolong share yang kelompok 6. Nah, ini juga kan hampir sama tuh sama yang tadi, yang ngerjakan tadi. Berapa dia dapatnya, oke ya. Jadi ini silakan ditutup, ini nilai yang kita dapatkan, jadi bisa disimpan dulu nilainya, nanti bisa komplain ya ke Ibu share nilai. Nah, ini nilai yang kelompok 1, kelompok 2 sampai kelompok 6. Nah, kelompok 5, kelompok 1-nya kesalahannya tahu tadi ya, ngitungnya salah sudah dari perhitungan, sebenarnya mau kasih rendah tapi kasihan pula udah capek bikin kan. Nah, ini kelompok 5 kenapa rendah? Karena dia cuma 1 obat. Satu obat cepatlah selesainya ya kan, yang lain bikin 3 obat. Dan hitungannya benar gitu. Nah, makanya dia dikasih 70. Nah, yang 2 ini hitungannya persentasenya sudah benar. Dia tinggalin obat yang tidak, berapa jumlah obat yang mau dibuat. Nah, makanya kasih 80. Nah, 90 nih yang sudah full benar jawabannya. Oke, ini nilai untuk seluruh anggota dalam tiap kelompok ya. Silakan dicatat nilai tugasnya. Karena tugasnya besar ya, tugas kemarin nilai tugas berapa puluh persen tuh. Oke ya. Itu, kemudian kita sekarang masuk ke materi lagi. Ini resep ya. Bentar, Ibu buka dulu materinya. Kita lanjut ke materi kalau ketemu dosis sinergis. Oke. Jadi nanti kadang kita akan bertemu yang namanya dosis maksimum sinergis atau dosis gabungan. Jadi kalau ketemu hal seperti ini, maka persentase obatnya itu harus kita jumlahkan. Ya, kita bahas dulu sekilas saja karena perhitungannya dosisnya tadi Bu, kayaknya udah paham semua tuh. Oke, jadi dosis gabungan itu adalah dosis di mana dalam satu resep itu ada obat yang memiliki khasiatnya sama, terletak pada reseptor yang sama, efeknya dan berasal dari obat yang asalnya sama. Sehingga kalau kita menghitung persentase, kalau tadi kan persentasenya kita hitung masing-masing obat, kodein berapa, ketemu aminopilin berapa. Kenapa? Karena dia beda tempat kerjanya. Nah, ini kalau kita ketemu obat yang sama-sama punya dosis maksimum, tapi berada pada satu tempat kerja. Sehingga dosis persentase dosisnya itu tidak bisa tunggal, harus kita jumlahkan dosis obat A dan persentase dosis obat B dijumlahkan. Sama, ini perhitungan dosisnya sama dengan yang kemarin. Tinggal menambahkan persentase dosis obat pertama ditambah persentase obat kedua. Dan kesimpulannya pun sama, kalau dia tidak melebihi dosis 100%, maka dia tidak perlu kita lakukan pengurangan jumlah sediaannya. Tapi kalau lebih dari 100%, maka kita kurangi. Contohnya, kita ketemu atropin dan ekstrak beladon. Ini kan berasal dari, dia sama-sama golongan alkaloid nih. Nah, efeknya juga hampir sama. Maka di sini kita membutuhkan perhitungan dosis maksimumnya adalah dosis gabungan. Ini obat ini sangat jarang, tapi kita harus tahu ya, cuma obat ini sangat jarang kita temui pada resep-resep dokter. Cuma kita harus tahu cara perhitungannya saja. Karena obat-obat ini nih, udah ekstrak-ekstrak tuh udah mulai ditinggalkan orang udah mulai ke obat-obat sintetik. Nah, jadi kita hitung dulu masing-masing. Di sini kan tadi ada atropin sulfat dan ada ekstrak beladonnya. Kita lihat dulu dosis maksimumnya. Ternyata dosis maksimum untuk atropin sulfat, lihat di tempat yang kemarin, untuk 1 kali pakai adalah 1 mg dan 1 harinya adalah 3 mg.
Kemudian dosis maksimum ekstrak beladonnya 1 kali pakai 20 mg, 1 hari pakai 80 mg. Karena diketahuinya orang dewasa, nah ini kan Tuan Nazarudin, jadi kita tidak menghitung dosis penyesuaian dosis yang ada pada dosis maksimum. Jadi dosis maksimum ya inilah dia gitu. Nah, maka di sini jika diketahui pro-nya untuk orang dewasa, maka tidak ada perhitungan dosis, sehingga dilakukan langsung ke persentasenya. Maksud tidak ada perhitungan dosis tadi adalah tidak adanya kita ngitung lagi untuk diberikan kepada orang ini berapa miligram sih seharusnya. Nah, karena dia sudah dewasa, kecuali kalau dia masih dicantumin umur 8 tahun, maka kita harus mengetahui 8 tahun itu untuk 1 miligram itu yang wajib untuk dia itu berapa mili sih sebenarnya gitu. Itu ya. Sehingga kita tidak menghitung perhitungan dosis, tapi kalau umurnya anak-anak kita hitung. Sehingga kita langsung aja ke persentase. Jadi hitung persen dosis sinergis, kita hitung persen 1 kali pakai, yaitu persen 1 kali pakai atropin, ditambah persen 1 kali pakai ekstrak beladon. Jadi yang kita ketahui tadi adalah dosisnya itu 0,5, dosis pada FI-nya 1 mg, maka 0,5 dibagi 1 dikali 100%. Demikian juga dengan ekstrak beladon adalah 15 mg dibagi 20 adalah dosis maksimumnya dikali 100%. Sehingga persentase dosisnya adalah 50% ditambah 75%, maka dia jadi 125%. Jadi paham ya, ngitungnya itu enggak per tunggal. Kalau per tunggal kan ini kelihatannya tidak overdosis. Ternyata ketika dia menjadi dosis gabungan, ini menjadi overdosis. Nah, demikian juga untuk 1 hari pakai. Kita lihat berapa persentase total penjumlahannya. Karena dia overdosis sesuai penjelasan kemarin, maka kita lakukan penyesuaian dosis kembali. Nah, seperti yang kelompok 1 tadi kan overdosis banget dia ngitungnya. Tapi dia tidak mencari solusi. Coba tadi dia tampilkan solusi dari overdosis itu, maka bisa nilainya jadi bagus. Seharusnya tadi ketika dia overdosis, kita harus mengajukan penurunan persentase bahan yang akan diambil. Contohnya, di sini Ibu ingin persentasenya dikurangi 80%. Untuk 1 kali pakai atropin, tadi kan dapatnya 125% nih. Maka kalau kita pengennya jadi 80, maka yang ditanya dibagi dengan yang diketahui dikali dengan 0,5 mg. 0,5 mg dapatnya dari resep tadi yang akan kita ambil. Sehingga agar kita mendapatkan dosisnya menjadi 80%, maka jumlah obat atropin yang harus kita ambil bukan jadi 0,5 mg, tapi menjadi 0,32 mg. Nah, demikian juga dengan ekstrak beladon, kita maunya 80%, berarti 80 per 125 dikali 15, berarti 9,6. Nah, yang untuk 1 kali sehari, karena dia 3 kali, ini sesuai ini ya, 3 kali sehari ini sesuai resep ya. Resepnya STTD. 3 kali sehari, maka kita langsung 3 kali 0,32, ekstrak beladonnya 3 kali 9,6. Maka kita kembali hitung lagi persentasenya. Jadi untuk 1 kali pakai, kita balik lagi. Yang kita pakai persen atropinnya itu adalah yang ini, 0,32. Tadi kan 0,5. Nah, sekarang 0,32. Kita bagi dengan 1 dosis maksimum dikali 100. Kemudian 9,6 dibagi 20 dikali 100. Dapatlah dosisnya menjadi 80%. Jadi, ini perhitungannya sama dengan yang kemarin. Bedanya adalah ini ditotalkan kalau kemarin tunggal. Jadi ditotalkannya itu ngitungnya masing-masing dulu, kemudian dijumlahkan. Kalau yang kemarin cuma satu-satu aja. Sehingga kalau seandainya hasil penjumlahannya lebih dari 100, maka itu dia adalah overdosis. Nah, itu aja sih tentang dosis gabungan. Tidak terlalu banyak penjelasan karena ini sangat jarang kita temui, tapi kita harus pahami. Jadi nanti minggu depan kan praktikum resep.
praktikum farmaseutik. Dan pembahasannya kan tentang resep. Ibu kan sudah jelaskan yang dosis gabungan sama dosis tunggal yang minggu kemarin. Jadi minggu depan kita langsung masuk ke tiap kelompok akan mendapatkan satu resep, kemudian minta ACC-nya ke Ibu ketika dia mengerjakan. Kalau seandainya terjadi overdosis. Nah, nanti solusi dari dia apa, baru dipresentasikan. Oke, itu dosis maksimum. Ada yang mau ditanyakan? Tentang dosis maksimum. Tidak ada? Kalau paham yang kemarin, pasti paham lah. Yang ini dia sama aja, cuma beda dijumlahin aja. Oke ya, kalau sudah paham, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Ini kaitannya untuk praktikum yang berikutnya lagi, di minggu berikutnya yang pakai lumpang itu. Izin bertanya, Ibu. Oh iya, oke. Ibu, untuk misalnya di dalam satu resep itu terdapat 3 atau 4 obat, itu sama saja ya ditambahin tadi, Bu? Iya. Ditambahin. Nah, ditambah-tambahin. Itu untuk pengurangannya Tapi, apa harus diturunkan 80%, Bu? iya, enggak. Kalau pengurangannya itu enggak harus 80, itu kan cuma contoh. Yang jelas kita boleh mengurunkan 95, 98. Yang jelas jangan sampai lebih dari 100. Baik, Bu. Terima kasih. Penurunannya bebas saja. Cuma nanti pas saat praktikum, berapa penurunannya itu minta ACC ke Ibu dulu. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut ke pembahasan pulvis dan pulveres. Jadi pulvis dan pulveres ini adalah serbuk. Jadi dia serbuk terbagi dan serbuk tidak terbagi. Kalau tidak terbagi, otomatis dia berada pada satu kemasan. Kalau terbagi, dia kita pisahkan. Contohnya, kalau yang terbagi itu contohnya adalah obat-obat puyer, biasanya. Dan kita ketemunya di apotek, kalau ada resep dokter. Nah, jadi ini adalah pengertian pulvis dan pulveres. Jadi pulvis itu adalah bahan obat yang berbentuk halus, kering, dan homogen, dapat berisi bahan tunggal atau campuran. Biasanya kalau kita kenal ini, contohnya itu adalah bedak tabur. Bisa juga nanti kenal lagi dengan adem sari. Itu kan serbuk-serbuk semuanya tuh. Bisa juga ketemu lagi dengan sirup antibiotik. Kalau kalian pernah dapat sirup amoksisilin, itu kan bentuknya sirup kering. Nanti pas sampai rumah harus ditambahin air. Biasanya itu obat untuk adik-adiknya tuh. Kalau di rumah demam, ke dokter, dokternya kasih amoksisilin misalnya. Nah, itu biasanya dia berbentuk sirup kering. Dia sirup tapi kering. Kenapa dikatakan sirup kering? Karena dia berbentuk serbuk dan dilarutkan ketika kita ingin meminumnya saja. Tapi jadi pas di saat kita membeli itu masih berbentuk serbuk. Jadi sampai rumah baru dimasukkan ke dalam air. Dan ada batasnya, batas kita menambahkan air itu ada di kemasannya. Kemudian pulveres itu adalah bentuk serbuk berbentuk halus, kering, dan homogen, diberikan dalam bentuk terbagi-bagi, dibungkus untuk sekali minum, serta digunakan untuk obat dalam. Ini contohnya cara kita membagi-bagi obat yang mau kita buat dalam bentuk pulveres. Nah, makanya tadi yang Ibu bilang di resep tadi, pulveres ini sangat ditentukan dengan DTD sama tanpa DTD. Kalau pakai DTD berarti kita mengalihkan jumlah obat yang ada itu dikalikan dengan jumlah yang mau dibuat. Tapi kalau tanpa DTD, maka obat yang tersedia itulah yang akan kita bagi menjadi sedikit-sedikit berapa jumlah yang mau dibuat. Nah, keuntungannya adalah kenapa dibuat seperti itu, karena dia
lebih mudah terdispersi dan lebih mudah larut karena ukuran partikelnya sudah diperkecil, kemudian lebih mudah diabsorpsi, dan yang ketiga dapat digunakan untuk anak-anak atau orang tua yang sudah susah menelan, atau orang yang sakit tapi agak sulit menelan obat, lebih mudah dia menelan yang bentuk-bentuk sirup, tapi sediaannya tidak ada dalam bentuk sirup, adanya bentuk tablet misalnya. Nah, dokter biasanya berinisiatif menggerus obat tersebut menjadi pulveres. Kemudian obat yang volumenya terlalu besar jika dibuat dalam bentuk tablet atau kapsul. Terus dokternya lebih leluasa menentukan dosis obat, dan yang terakhir obatnya menjadi lebih stabil. Itu keuntungan dari pulvis dan pulveres atau sediaan yang dibuat dalam bentuk serbuk. Kerugiannya apa? Kerugiannya tidak mampu menutupi rasa dan bau yang tidak enak, namun sebagai farmasi kita harus tetap mengatasi ini dengan cara penambahan SL atau sakarum laktis. Itu sebagai pemanis. Bisa sebagai pemanis, bisa sebagai penambah bobot. Kalau seandainya untuk ketemu obat kayak CTM. Kalau CTM itu kan ukurannya kecil, jumlahnya juga kecil. Nanti kalau kita mau membuat kalau kita bagi-bagi kan susah. Nah, untuk mengatasi tersebut biasanya juga ditambahin SL. Jadi SL itu, sakarum laktis itu sebagai pemanis dan sebagai penambah bobot. Sehingga memudahkan kita membaginya ya. Kemudian tidak tahan pada penyimpanan lembab atau basah karena dia bisa merusak bahan obat. Setelah itu tidak sesuai untuk zat yang mudah teroksidasi. Dan tidak sesuai juga satu lagi untuk zat-zat yang diharapkan pecahnya di bagian tertentu. Nanti ketemunya di bagian tentang sistem penghantaran obat ya materi itu. Tapi sekilas bolehlah. Jadi kita itu tidak boleh membuat pulveres atau serbuk suatu obat yang diharapkan pecahnya bukan atau pecahnya pada lokasi-lokasi tertentu. Kenapa? Karena dia akan menghambat proses penyerapan obat. Contohnya, obat yang kita harapkan untuk pecahnya di usus, tapi bukan di lambung. Nah, kalau kita sudah pecahkan duluan di luar, dia otomatis ketika kita minum, obatnya tidak akan memberikan efek lagi, udah rusak. Karena diharapkannya seharusnya pecahnya di usus gitu. Nah, sedang datang kita sudah kita gerus duluan. Nah, itu ada contoh obatnya, nanti belajarnya di sistem penghantaran obat. Jadi ada beberapa obat yang tidak sesuai. Nah, terus kemudian juga ini dicontohkan di sini adalah obat yang tidak mudah teroksidasi. Ini bisa kita lihat contohnya itu adalah vitamin C. Nah, vitamin C itu kan suatu zat antioksidan sehingga dia lebih mudah teroksidasi atau lebih mudah menjadi berwarna. Makanya sebenarnya vitamin C itu warnanya putih. Tapi karena dia mudah berubah warna, kalau teroksidasi makanya setiap obat vitamin C diberilah warna kuning. Jadi kita taunya vitamin C itu warna kuning gitu. Nah, padahal sebenarnya vitamin C itu warna putih serbuknya. Tujuan untuk memberikan warna kuning itu menutupi kemudahan dia untuk teroksidasi, jadi tidak terlalu nampak kalau dia terjadi perubahan warna. Sehingga orang yang makannya juga nggak ilfil lihatnya, kok bintik-bintik kuning gitu. Itu ya, kenapa serbuk-serbuk tadi kerugiannya. Jadi syaratnya, yang pertama itu dia harus kering dan tidak menggumpal atau tidak mengandung air. Jadi harus kering sempurna. Seperti bedak tabur, kita lihat bedak tabur itu kan nggak ada yang gumpal-gumpalnya. Kemudian punya derajat kehalusan tertentu, sehingga sediaannya menjadi homogen. Di solusi ini pengertiannya kelarutannya semakin cepat, dan permukaannya menjadi semakin luas, sehingga absorpsinya meningkat. Permukaannya luas, jangan bayangkan kalau permukaan luas itu adalah bentuk sediaannya menjadi besar ya. Tapi permukaan luas dalam artian serbuk ini adalah permukaan yang serbuk tadi itu akan banyak rongga-rongga yang sehingga memudahkan cairan-cairan masuk sehingga dia menjadi lebih cepat
terabsorpsi di dalam tubuh karena dia sudah dalam bentuk serbuk. Jadi rongga-rongga untuk masukin air ke dalam serbuk tersebut lebih mudah dibandingkan dia berbentuk tablet atau yang lainnya. Kemudian memenuhi keseragaman bobot, ini biasanya digunakan dengan pengayakan. Kalau seandainya kalian praktikum, enak sih, bisa langsung ngayak. Jadi ada ukuran ayak tertentu, sehingga yang keluar itu hanya ukuran itu saja. Kalau beda dari ukuran itu, dia nggak akan keluar. Kemudian memenuhi uji keseragaman kandungan berlaku untuk Volveres, obat keras, narkotik, dan psikotropik. Syarat tambahannya adalah yang pertama, bila tidak dinyatakan lain, tadi sudah disebutkan kering, halus, dan homogen. Sehingga menggerusnya itu harus sempurna ya. Kemudian keseragaman, itu kaitannya dengan kita membagi. Kalau dalam teknisnya, ketika kita membuat Volveres, itu harus ditimbang satu-satu, jadi beratnya sama. Tapi kan kita nggak mungkin melakukan hal tersebut, sehingga kalau di apotek kita biasanya melakukannya dengan membagi-bagi secara kasat mata. Sehingga kalau seandainya kita menggunakan timbangan, sebenarnya ada syarat ketentuan. Syaratnya adalah pertama kita timbang dulu tiap bungkus yang sudah kita bagi tadi, timbang satu-satu. Kemudian kita campurkan 20-nya dan kita hitung rata-ratanya. Rata-rata dari 20 ini itu adalah rata-rata secara keseluruhan ya. Nah, timbangan 1 per 1 bungkus ini harus tidak boleh lebih dari 15% untuk tiap 2 bungkus. Jadi kalau 2 bungkus yang satu-satu ini kita timbang, kita bandingkan dengan nilai rata-rata ini tidak boleh lebih dari 15% perbedaannya. Dan kalau 18 bungkus itu tidak boleh lebih dari 10%. Kemudian syarat lainnya, serbuk tidak terbagi, terbatas hanya untuk obat yang tidak potensial. Kenapa? Karena dia kan tidak terbagi, jadi kita tidak memiliki dosis tertentu, sehingga biasanya digunakan untuk obat-obat yang tidak menimbulkan kerusakan yang parah atau efek samping yang parah. Contohnya makanan diet, laksan, dan antasida, sehingga pasiennya lebih mudah menakarnya. Kemudian yang terakhir, serbuk tabur pada umumnya harus melewati ayakan 100 ml agar tidak menimbulkan iritasi pada bagian tertentu. Nah, ini yang namanya ayakan ya. Jadi kalau berdasarkan FI, itu ada nomor serbuk, ada persen yang bisa tersaring, dan di sini nomor ayakannya. Jadi kalau kita mau nomor serbuknya 8, untuk yang sangat kasar, ukurannya 8, itu kita menggunakan pengayak yang nomor 60. Namun biasanya yang bisa tersaring itu hanya 20%. Itu pembacaannya. Ini juga kalau kasar, dia nomor serbuknya nomor 20, tapi ayakannya masih nomor 60, yang bisa tersaring itu adalah 40%. Nah, kalau sudah 100 itu biasanya 100% itu biasanya untuk yang sangat halus. Sudah tahu ya bedak tabur yang biasa kita gunakan untuk topikal, contohnya obat salisil talkum. Kalau sama cewek-cewek itu obat bedak dia pakai bedak tabur sehari-hari, bedak-bedak bayi. Nah, itu namanya pulpis aspersorius atau bedak tabur. Kemudian pulpis dentifrixius ini untuk serbuk gigi, biasanya digunakan oleh dokter gigi untuk mengatasi sakit gigi. Nah, ini Ibu bilang tadi, sirup kering atau injeksi, ini biasanya kita temukan pada obat-obat antibiotik. Kenapa dibuat dia menjadi sirup kering? Karena antibiotik itu mudah rusak dengan adanya air. Jadi untuk mengatasi tersebut, namun kita kan pengen juga nih, kayak anak-anak kan nggak bisa nelan, tapi dia butuh antibiotik. Pengen juga ngasihnya yang antibiotik tersebut, maka industri mensiasatinya membuat sirup kering, sehingga
dia menjadi tahan lama untuk disimpan dan tetap bisa digunakan dalam jangka waktu tertentu. Biasanya kalau antibiotik sirup kering ini dari dia dibuka itu cuma boleh digunakan 7 hari. Kalau lewat dari 7 hari masih ada sisa, silahkan dibuang. Jangan digunakan lagi di bulan berikutnya ya. Dibuang langsung kalau sudah lewat dari 7 hari. Nah, kemudian ini pulpis effervescent. Ini ketemunya di bukan nutrisari, apa ya yang obat apa? Bukan obat sih. Yang itu, yang serbuk-serbuk obat minuman energi itu nah. Apa nama? Ya Kukubima. Nah, itu kan kalau kita masukin ke air, dia kan menimbulkan gas-gas tuh. Nah, bentuknya kan juga serbuk tuh. Nah, itu namanya pulpis effervescent. Jadi dia kalau kita masukin ke air, dia akan menghasilkan gas CO2. Nah, formula umumnya biasanya adalah bahan obat dan bahan pembantu. Bahan pembantu umumnya hanya untuk menambah bobot dan memperbaiki rasa. Dan biasanya kita hanya menggunakan penambahan SL. Tapi kalau pada industri itu ada penambah rasa yang lain. Seperti kayak rasa stroberi, rasa jeruk, dan lain-lain. Yang disukai anak-anak lah. Nah, ini berikut adalah cara mencampurnya. Itu adalah obat berbentuk kristal. Pokoknya obat yang masih menggumpal, ini kita harus gerus dulu. Jangan langsung campur-campurkan saja, jadi dia harus digerus terlebih dahulu. Kemudian obat yang memiliki khasiatnya keras, dalam jumlah sedikit dicampur dalam penambahan mortir. Kemudian obat yang berlainan warna digerus bersamaan, sehingga untuk menutupi perbedaan warnanya. Jadi dia akan tercampur dengan sempurna. Obat yang jumlahnya sedikit dimasukkan terlebih dahulu. Oke, demikianlah penjelasan dari Ibu tentang pulpis dan pulperes. Prakteknya nanti di minggu ke-3 dari sekarang. Minggu kedua dari sekarang. Minggu depan kan masih hitungan dosis. Oke, ada pertanyaan? Paham? Oke, kalau sudah paham, untuk kelas B, siap-siap. Nanti pas praktikum, yang bagian perhitungan dosis maksimum nanti kelas B. Pas waktu tampil. Tapi kelas A juga wajib mengumpulkan hasil pembahasannya. Cuma yang menampilkan, yang mempresentasikan itu nanti kelas B di pas praktikum. Jadi ketemunya pas praktikum aja nanti bahasnya. Soalnya juga ketemunya pas praktikum. Oke ya, itu penjelasan perkuliahan hari ini. Kalau tidak ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Iya. Ibu, itu kemarin kan di kelompok farmasetika belum tercantum nama-nama kakak-kakak tingkat yang mengulang, Ibu. Itu bagaimana, Ibu? Kakak tingkat yang mengulang, kan Ibu bilang buat satu kelompok. Oh, jadi satu kelompok ya, Bu ya? Itu Dia berapa dimasukin orang? Banyak ya? Ada 4, Ibu. Ada 4 5. kan? Ya udah, mereka satu kelompok. Kan kemarin udah bilang satu kelompok. Bagi, Bu. Ada 5, Bu. Berarti mereka, karena seharusnya mereka masuk di A kan presensinya? Masuk kelas B, Ibu. B, ada yang B, ada yang A. Sepertinya di kelas B semuanya, Bu. Oh, ya udah, kelas B kan minggu depan jadwalnya. Buat satu kelompok aja. Oke, ada lagi? Izin bertanya, Bu. Hmm. Kalau untuk yang kapsul gitu, Bu, di dalamnya kan ada serbuk gitu kan, Bu. Nah, itu pakai serbuk terbagi gitu ya, Bu?
Ya, kalau kapsul ya serbuk terbagi, tapi kan kalau di industri kan makainya nggak kita bagi-bagi satu-satu kayak tadi. Dia sebenarnya di apotek pun sekarang udah nggak pakai saset kayak yang Ibu gambarkan tadi ya, udah nggak pakai kayak gini lagi sebenarnya. Bentar ya, kita di apotek pun kalau kalian magangnya di apotek kimia farma nggak ketemu yang kayak gini nih. Kalau ada pun resep dokter yang terbagi, ketemunya dalam bentuk saset. Terus atau kalau enggak, kadang kapsul itu biasanya enggak pakai kayak gini, enggak dibagi sini. Tapi di apotek itu biasanya dia lebih pakai alat, ada alatnya. Jadi nanti kita tinggal langsung menuangkan aja di cetakan, nanti dia akan masuk sendiri ke bagian kapsul yang kita siapkan. Cuma kalau mau pakai manual ya bagi-bagi kayak gini nanti masukin secara manual. Itu kapsul. Jadi dia termasuk dalam bagian serbuk terbagi, cuma dilapisi dengan kapsul. Tujuannya adalah untuk menutupi rasa. Itu ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Ya. Minggu kemarin saya belum ini masuk kelompok, Bu. Apa saya bergabung dengan kakak kelasnya atau gimana, Bu? Kamu kelas berapa? Kelompok kelas berapa? Kelas B, Bu. Kelas B. B kan memang belum maju. Nanti kalau belum dapat kelompok, nggak usah gabung sama kakak tingkatnya, gabung sama adik kawan temannya aja. Masuk aja di salah satu yang kelompok 5 aja. Jadi saya kelompok 5, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi? Oke ya, kalau tidak ada tugasnya maksimal, bikinnya Ibu cukup juga tadi lihat tugasnya sudah bagus, sudah bisa memahami hampir sebagian besar, cuma sedikit aja sih skalanya tidak banyak. Mungkin mudah-mudahan nanti lebih mudah dipahami ya dengan cara kuliah yang kayak gini. Oke ya, kita tutup pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Ya.